Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan pembelajaran kita hari ini menjadi pembelajaran yang lancar dan juga ilmu yang akan kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Silakan ketua kelas dimulai. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Kemudian sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya Pak Aris ingin sedikit menggali pengetahuan kalian, ingin mengulang kembali kira-kira masih ingat atau tidak. Kita hidup di Indonesia ini, Indonesia merdeka tahun 1945. Siapa presiden pertama Indonesia? Soekarno. Kedua? Soeharto. Kalau ketiga? B.J. Habibie. Empat? Kiai Haji Abdurrahman. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Siap, ada yang tidak masuk hari ini? Semua masuk ya? Alhamdulillah rabbil alamin. Oke. Bajunya sudah siap semua? Kalian sudah siap belajaran ya? Bajunya sudah dirapikan? Ada sampah di bawah? Bisa ada sampah? Oke, ada. Alhamdulillah, terima kasih. Anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini, kita membahas tentang tema baru, yakni tentang apa kira-kira ini? Itu gambarnya apa itu? Laki-laki, perempuan, ya. Kemudian dia duduk, ada yang senderan, ada yang merokok dan lain sebagainya. Kemudian ada apa ini? Miras. Nah, ini boleh atau tidak? Boleh. Ya, ini. Kemudian, nah ini gambar apa itu? Kaki. Orang tidur. Tidurnya tapi tidak sendirian itu, berdua. Ya, berdua. Nah, kalau apa? Dikelon. Ya, jadi kita hari ini membahas tentang menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan zina. Sekilas sebelum kita masuk pada materi, kira-kira kalian pernah dengar enggak kata zina itu apa sih? Apa zina itu? Hubungan persetubuhan. Pergaulan bebas itu apa kira-kira? Nah, jadi yang kita bahas ini pergaulan bebas dulu sekarang. Pergaulan bebas ada yang tahu? Ya, silakan. Pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Nah, jadi pergaulan yang di luar norma, keterlaluan atau kelewatan. Ya, jadi harusnya laki-laki kalau hubungan yang ada di dalam Islam itu yang diperbolehkan oleh Allah itu hanyalah pernikahan. Jadi kalau ada orang laki-laki dan perempuan berduaan, maka itu sudah dinamakan pergaulan bebas. Termasuk juga minum-minuman keras. Tadi contoh di gambar itu ada minumannya. Kalau zina, ada? Yang sudah balik di luar tali pernikahan, ya. Jadi sebagaimana yang tadi kalian sampaikan bahwa pernikahan itu apa? Hubungan yang direstui oleh Allah itu hanya pernikahan. Jadi kalau di luar hubungan itu disebut zina. Oh, ini terlewat ini. Terlewat. Slide 3.
Hukum dari zina itu apa? Haram. Kenapa kok haram? Karena perbuatan keji. Perbuatan keji. Perbuatan keji atau perbuatan yang memang dilarang oleh Allah. Ya. Kemudian kategori zina ada berapa? Ada yang tahu kategori zina? Ada? Zina ghairu muhsan. Jadi zina itu adalah hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik dan di luar tali pernikahan. Dan zina itu dibagi menjadi dua kategorinya. Ada tadi disebutkan zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Apa zina muhsan itu? Zina yang sudah dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah. Kemudian kalau zina ghairu muhsan itu dilakukan oleh orang yang belum pernah. Jadi muhsan itu adalah orang yang sudah menikah kemudian dia selingkuh. Nah, ya, kecuali dia sudah menikah lagi, ya tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau maksudnya itu zina itu dia sudah punya tali pernikahan, berhubungan dengan orang lain, ya tidak dengan cara menikah. Kemudian bagi orang yang melakukan zina pasti ada dampak, ada akibat atau ada siksaan atau ada hukuman bagi pelakunya. Hukuman bagi zina kira-kira apa? Tadi dibagi jadi dua kategorinya. Apa saja? Muhsan dan ghairu muhsan. Kalau hukuman zina muhsan apa? Dijerah dan dipukul sebanyak 100 kali. Oh, itu zina ghairu muhsan. Ya, yaitu didera atau dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Kemudian kalau zina muhsan hukumannya Dirajam sampai mati bagi pezina. dirajam. Rajam itu bagaimana caranya? Dikubur hidup-hidup, sisakan leher dan kepala. Setiap orang yang lewat harus melempar atau wajib melempar dengan batu, ya, sampai dia meninggal. Oke? Anak-anak, sekarang kalian saya bagi menjadi beberapa kelompok. Silakan, tadi sudah ditentukan kelompoknya. Silakan langsung membentuk kelompok. Sudah? Oke. Ya, digabung ya. Oke. Ayo. Terima kasih sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Untuk selanjutnya, masing-masing kelompok Pak Haris akan kasih LKPD. Nah, ini tugasnya kalian adalah menganalisis atau mengidentifikasi ayat, kemudian tentukan hukum tajwidnya. Jadi satu contoh, misal ya, satu contoh ini Quran surat Al-Isra ayat 32. Ada wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dicari di situ hukum tajwidnya. Ada hukum tajwid apa saja? Kemudian nanti kalian kerjakan di sini, di lembar ini. Setelah dikerjakan, nanti ada perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan atau mempresentasikan. Ya, oke? Paham ya? Diskusinya Pak Haris kasih waktu 10 menit. 10 menit untuk mengerjakan, kemudian langsung nanti presentasi. Oke. Sudah diterima? Baik, silakan diskusi. Pak Haris kasih waktu 10 menit. 2000 years later. Oke, terima kasih. Sudah siap? Sudah. Sudah dikerjakan? Oke. Ada perwakilan kelompok yang presentasi. Silakan. Dari siapa dulu?
Dari sini. Dari kelompok 1 silakan berdiri. Menghadap sini aja dong. Menghadap ke teman-temannya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisatul Munawaro dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada ayat pertama terdapat Quran surat Al-Isra ayat 32, yakni wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Pada Quran surat Al-Isra tersebut terdapat hukum bacaan yang pertama. Pada ayat Az-Zina terdapat idgham syamsiyah karena huruf alif bertemu dengan huruf za. Yang kedua, terdapat pada kata innahu kana terdapat hukum bacaan guna karena nun bertasdid. Yang ketiga, terdapat pada fahisyatau wa sa'a sabila terdapat idgham bi gunnah karena tanwin bertemu huruf waw. Oke, sudah? Sudah. Tepuk tangan dulu. Ya, silakan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang Quran surat An-Nur ayat 2 tentang hukum bacaan Al-Quran. Di surat ini ada 3 hukum bacaan. Yang pertama pada ayat Az-zaniyatu waz-zani, yaitu bacaan idgham syamsiyah karena huruf alif bertemu huruf za. Huruf al bertemu huruf za. Untuk yang kedua, wahidim min huma, yaitu bacaan idgham bigunah karena huruf tanwin bertemu huruf mim. Yang ketiga, in kuntum, yaitu bacaan ikhfa hakiki karena nun sukun bertemu kaf. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah presentasi. Jadi kita tadi membahas 2 ayat atau 2 ayat yang menunjukkan kepada zina. Yang pertama adalah wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya adalah janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh perbuatan yang keji dan sesuatu perbuatan yang buruk. Artinya jangankan zina, kita mendekati zina saja sudah dilarang oleh Allah. Apa Pak mendekati zina? Ya itu sesuatu, entah itu pergaulan, perbuatan yang membuat kita nanti akan terjerumus pada zina. Contoh, pacaran. Ada yang pacaran? Tidak. Yang pacaran enggak? Gak ada ya? Oke. Nah, jujur ya? Jujur, oke. Kemudian nah, ini ayat yang kedua yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi, yaitu ada di Quran surat An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlitu kulla wahidin minhuma mi'ata jildah ila akhirih. Jadi pezina perempuan dan laki-laki yaitu didera masing-masing. Ini hukumannya yang tadi disampaikan teman kalian. Jadi hukumannya adalah didera 100 kali dan jangan sampai diberi belas kasihan. Jadi tidak boleh kalau ada orang perbuatan zina maka harus dihukum seberat-beratnya. Jadi karena memang itu perbuatan yang akan merusak. Karena perbuatan zina itu dapat menyebabkan dampak negatif bagi pelakunya dan bagi anak yang dilahirkan dari hubungan zina. Oke, jadi itu dalilnya.
Alhamdulillah anak-anak sudah selesai tadi kita membahas materi di awal ini untuk materi zina. Kemudian juga tadi kalian sudah mengerjakan tugasnya, mengerjakan LKPD secara berkelompok. Kira-kira apa yang kita dapatkan hari ini? Kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Hari ini apa kira-kira? Ada yang tahu? Tentang zina dan pergaulan bebas. Apa itu tadi zina? Nah, intinya hukum dari zina itu apa? Haram. Tutupi kamera, Rick. Haram. Oke. Jadi itu kesimpulan pelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran kita hari ini menjadi pelajaran yang bermanfaat. Jangan lupa nanti kelompok ini akan terus nanti di pertemuan berikutnya kita juga akan melakukan diskusi secara berkelompok. Maka kelompok ini tetap tidak dirubah nanti kelompoknya. Jadi langsung di pertemuan berikutnya kita akan diskusi. Apa yang harus kalian kerjakan di rumah? Nah ini. Jadi apa yang kita bahas tadi tolong nanti diresum di lembaran. Jangan banyak-banyak, 1 lembar saja cukup ya. 1 lembar saja cukup. Kerjakan masing-masing. Kerjakan ya. Hidup sendirian tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ayah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian Pak Haris akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.